Pendidikan merupakan salah satu senjata untuk membangun diri dan dunia atau merubah diri dan dunia menurut Nelson Mandela. Kita di sini sudah menulis salah satu buku dengan judul Membangun Pendidikan di Yahukimo berdasarkan kearifan lokal dalam transformasi dengan Yahukimo Cerdas. Yahukimo Cerdas merupakan salah satu program unggulan yang sudah dicetuskan berdasarkan visi dan misi oleh Bupati Yahukimo Didimus Yahuli SH MH dan Esau Miran SIP Wakil Bupati. Dalam buku ini juga terdapat ada beberapa bagian, terutama kita berbicara tentang kearifan lokal di bab 1.1 kearifan lokal di Yahukimo. Jadi kearifan lokal sumber daya manusia yang dimanfaatkan dalam membangun pendidikan oleh Bupati Yahukimo sangat memberikan kontribusi yang baik, dan pemanfaatan kearifan lokal berdasarkan kearifan lokal, ketersediaan sumber daya manusia itu akan merespon dengan baik. Di sini juga dijelaskan tentang kearifan lokal. Buku Nelambo Sun yang ditulis oleh Nelambo dan kawan-kawan 2024 menjelaskan juga tentang kearifan lokal. Nah, yang kedua kita menjelaskan tentang nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal ini juga sangat penting dalam membangun di bidang pendidikan di Kabupaten Yahukimo, sehingga nilai kearifan lokal di Yahukimo juga mencakup nilai peduli lingkungan dan pelestarian alam, serta masyarakat Yahukimo memiliki pengetahuan pengalaman yang luas tentang membangun di bidang pendidikan, yaitu ada SD, SMP, TK, PAUD yang ada di Yahukimo, sehingga ada nilai-nilai yang ditanamkan berdasarkan kearifan lokal yang menjalankan proses belajar mengajar di sekolah yang ada di Yahukimo. Bagian ketiga di sini juga kita menulis tentang peran kearifan lokal dalam pendidikan. Jadi di sini ada banyak peran yang akan mendapatkan pengetahuan tentang dari buku ini. Kita sudah menulis, dan peran kearifan lokal dalam pendidikan menjadi hal yang utama untuk memberikan pendidikan kepada anak dari keluarga, guru-guru, dan lingkungan agar anak-anak Yahukimo yang sedang menempuh pendidikan dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, sampai dengan SMA dan SMK menjadi pendidik, menjadi anak-anak yang cerdas dan mempersiapkan diri untuk menghadapi globalisasi yang terus berjalan atau berubah. Di sini kita sudah menuliskan atau pembaca akan mendapatkan bagian 1.4 mengenal Kabupaten Yahukimo. Jadi 1.4 kita berbicara tentang gambaran umum tentang Kabupaten Yahukimo, yaitu Kabupaten Yahukimo adalah salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayabijaya dengan syarat 3 distrik pembentukan kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan kabupaten minimal 3 distrik, yaitu Distrik Urima, Distrik Nimia, Distrik Anggruk memiliki 3 syarat untuk pembentukan Kabupaten Yahukimo. Sedikit juga kita menjelaskan tentang nama Yahukimo terdiri dari 3 suku besar yang ada di Yahukimo, yaitu Yali, Kubla, Kimial, dan Momuna, sehingga disingkat menjadi Yahukimo. Bab 3 kita menjelaskan atau menulis tentang pendidikan di Yahukimo. Pembaca juga akan mendapatkan
ilmu tentang pendidikan di Yahukimu. 2.1 pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, dan lain-lain nilai pendidikan yang ditanamkan melalui pendidikan. Dan definisi pendidikan kita menuliskan tentang secara garis besar tentang pendidikan. Jadi pembaca juga akan mendapatkan ilmu tentang pendidikan secara umum. Dan ini lanjutan dari definisi pendidikan dalam arti luas. Lanjut. Yang kedua, kita juga sudah menulis dan pembaca akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pendidikan tingkat TK dan sekolah dasar di Yahukimu. Jadi masa ini masa transisi yang disiapkan oleh orang tua dan guru-guru. Siswa masih ada di tingkat PAUD dan sekolah dasar. Jadi masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar sangat penting untuk menjadi perhatian terhadap siswa, sebab keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam beradaptasi dengan perubahan konteks sekolah formal berpotensi membentuk keberlanjutan pendidikan serta keberhasilan dan pencapaian. Yang ketiga, kita sudah menulis dan pembaca akan mendapatkan tentang pendidikan tingkat menengah dan atas, SMP, SMA, SMK yang ada di Yahukimu. Ilmu kita dalam buku ini kita sudah menuliskan tentang bagaimana mengenal anak di usia atau ketika ada di bangku pendidikan SMP, SMA, dan SMK. Itu hal yang paling penting untuk mengenal psikologi anak, kondisi anak, bagaimana ilmu yang diberikan oleh guru menyerap dengan baik dalam mendapatkan ilmu pengetahuan di tingkat menengah. Jadi di sini juga dijelaskan oleh Suhada Asara dan kawan-kawan tahun 2023 kondisi psikologi siswa untuk semangat belajar dalam lingkungan sekolah. Jadi ulasan-ulasan yang kita sudah menuliskan dalam buku ini, pembaca akan mendapatkan ilmu pengetahuan ketika anak itu ada di pendidikan SMA, SMP, dan SMK. Dalam penerapan, ketika dia psikologi bagaimana menerapkan dan menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan di tingkat pendidikan menengah. Lanjut. Ya 2.3 di sini kita menuliskan atau pembaca akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pendidikan bidang PLS. Pengembangan pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan salah satu bidang yang memberikan pendidikan pelatihan tentang kemandirian. Jadi ini juga menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Dalam buku ini kita sudah menuliskan. Di sini kita menjelaskan tentang pendidikan di Kabupaten Yahukimu. Jadi sekolah yang ada di Kabupaten Yahukimu kita sudah menuliskan dalam 2.1 ini akan mendapatkan ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendidik, tetapi juga siswa. Jadi Kabupaten Yahukimu memiliki jumlah sekolah terbanyak di Provinsi Papua Pegunungan, yaitu 270 sekolah yang tersebar di 51 distrik Kabupaten Yahukimu, dan lain-lain. Kita sudah menuliskan tentang pendidikan di Kabupaten Yahukimu, yaitu SMK, SMA, SD, TK yang ada di Yahukimu. Pembaca akan mendapatkan ilmu pengetahuan di bagian 2.2. Ini adalah tabel pendidikan yang ada di Yahukimu berdasarkan
jenjang pendidikan dan jumlah. Bagian 3 atau bab 3 ini kita fokus menjelaskan tentang program yang sedang dijalankan atau sedang menjadi program unggulan oleh Bupati Yahukimo dengan Wakil Bupati Yahukimo, yaitu Yahukimo Cerdas. Ya, kita sudah mengulas tentang definisi Yahukimo Cerdas berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang dikerjakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo. Nah, ini adalah program-program unggulan yang dijalankan melalui Dinas Pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Yahukimo, yaitu sasaran yang sudah disusun. Ada 10 sasaran antara lain, dan 1 sampai 10 ada di sini akan mendapatkan ilmu pengetahuannya. Yang ketiga, 3.2, kita mengulas juga tentang tujuan Yahukimo Cerdas. Tujuan Yahukimo Cerdas ini pemerintah menjalankan pilar pendidikan untuk bagaimana menyiapkan anak-anak sekolah Yahukimo untuk masa yang akan datang. Kita sudah mengulaskan bagian ini dan pembaca akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang tujuan Yahukimo Cerdas. Yang ketiga atau 3.3 ini kita membahas tentang strategi implementasi Yahukimo Cerdas. Ada banyak strategi yang pemerintah lakukan untuk menjawab visi dan misi, terutama di bidang pendidikan, yaitu Yahukimo Cerdas. Kita tahu bahwa pemerintah kontrak guru-guru kontrak melalui Yayasan Serafim itu adalah salah satu strategi. Yang kedua, melakukan pelatihan pembinaan terhadap guru-guru melalui Dinas Pendidikan merupakan salah satu strategi, dan pembangunan yang dilakukan adalah salah satu. Semua hal yang pemerintah lakukan kita sudah mengulas di sini menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Jadi pendampingan kurikulum Merdeka Belajar, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu hal yang paling utama dalam melaksanakan pembangunan kurikulum. Merupakan jantung bagi kemajuan dalam suatu negara untuk membentuk sumber daya manusia. Jadi itu adalah salah satu bagian yang pemerintah lakukan untuk menjawab Yahukimo Cerdas. Jadi strategi-strategi ini kita sudah mengulaskan semua. Ya, di sini kita mengulaskan juga tentang pembangunan yang pemerintah sudah bangun sekitar 274 sekolah yang sudah diresmikan. Kita sudah mengulaskan di sini. Ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi pembaca yang memiliki buku yang kita tulis ini. Nah, ini adalah pemerintah Kabupaten Yahukimo meresmikan 274 gedung sekolah pada tanggal 12 Juni 2025. Jadi pembangunan yang pemerintah resmikan itu juga salah satu pengabdian dari pemerintah dan strategi bagaimana siswa bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan gedung sekolah yang baik, dilengkapi dengan toilet, ruang guru, tempat guru-guru tinggal, semua sudah dilengkapi oleh pemerintah. Dan kita sudah menjabarkan di bagian 4 ini pembaca mendapatkan ilmu pengetahuan dari bagian ini tentang pemerintah sudah meresmikan, membangun, dan ini akan menjadi sebuah tulisan ilmiah, akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat Yahukimo secara khusus, guru-guru, anak sekolah, tetapi juga secara luas akan menjadi ilmu pengetahuan untuk orang Papua. Ini daftar pustaka kita juga sudah mengambil terkait yang sudah ditulis oleh orang-orang yang penulis, yaitu ada sekitar 39 daftar pustaka. Ini sekian dan terima kasih. Di sini ada kepala dinas punya foto karena kita mengulas tentang Yahukimo Cerdas yang dijalankan, yang dicetuskan ide ini oleh pemerintah
namun menjalankan melalui bidang pendidikan. Sekian dan terima kasih.